Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Selamat datang di channel YouTube Kampus Pintar dan kali ini kita akan belajar tentang analisis korelasi dengan metode produk momen ya, atau sering juga disebut dengan korelasi Pearson. Di video ini saya akan menjelaskan dengan detail ya perhitungan analisis korelasi produk momen menggunakan rumus. Jadi ini cara yang manual ya, bukan dengan bantuan software komputer misalnya itu SPSS ya. Oke, ini rumus dari korelasi produk momen. Nah, korelasi produk momen ini digunakan untuk mencari ya korelasi antar dua variabel saja. Kalau lebih dari dua variabel ya nggak bisa gitu ya. Dan korelasi produk momen ini digunakan ketika data yang kita peroleh dari lapangan itu berdistribusi secara normal, karena ini termasuk dalam statistika parametrik ya, bukan yang non parametrik. Kalau non parametrik kan nanti datanya tidak harus berdistribusi normal ya. Nah, kalau produk momen ini termasuk kategori statistik yang parametrik. Jadi salah satu uji asumsi yang harus dipenuhi di analisis korelasi produk momen yaitu data yang digunakan itu harus berdistribusi secara normal gitu ya. Oke, ini adalah rumusnya untuk mencari koefisien korelasi ya. Di sini dilambangkan dengan R kecil. XY ini adalah variabel yang akan kita korelasikan. Variabel X dan variabel Y. Kemudian N di sini itu adalah jumlah sampelnya, jumlah datanya yang kita analisis ya. Kemudian XY ini sudah ada ya jumlah perkalian antar variabel X dan variabel Y. Kemudian sigma X di sini adalah jumlah dari semua data di variabel X. Ini juga sama, sigma dari Y adalah jumlah semua variabel Y. Ini di bawahnya atau denominatornya itu ya seperti ini. Nanti kita akan langsung menggunakan contoh biar lebih jelas bagaimana cara menghitungnya. Oke, ini contohnya ya. Contoh 8.1 yang di buku metode statistik step by step ya. Di sini ada seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada korelasi antara banyaknya ketidakhadiran mahasiswa, presensi kalian ya. Di sini dilambangkan dengan X misalnya di perkuliahan statistika dengan nilai akhir mahasiswa. Nilai akhir mahasiswa di sini nilai statistik berarti ya. Di sini dilambangkan dengan Y. Simbol ini bisa apa saja ya, yang penting bisa merepresentasikan. Nah, untuk tujuan ini peneliti tersebut mengambil sebanyak 8 mahasiswa, 8 sampel. Dan ini diambil harus secara acak, secara random. Dan menghasilkan data seperti tabel di bawah ini. Ini tabelnya ya. Ini adalah X, ketidakhadiran mahasiswa, jadi berapa banyak kalian tidak masuk di mata kuliah statistika. Kemudian Y adalah nilai-nilai kalian. Ini contohnya ya. Kemudian pertanyaannya, buatlah analisis korelasi antara X dan Y menggunakan analisis korelasi produk momen. Nah, kalau kalian disuruh mencari analisis korelasi, ini tidak cukup hanya mencari koefisien korelasi RXY tadi ya dengan rumus yang ini ya. Bukan hanya mencari R-nya saja, tetapi sampai dengan apakah korelasi antara X dan Y, antara ketidakhadiran mahasiswa dan nilai statistik mereka itu korelasinya signifikan atau tidak gitu ya. Jadi tidak cukup hanya mencari koefisien korelasi yang menunjukkan korelasinya itu kuat atau tidak gitu ya, arahnya kemudian positif atau negatif gitu. Tapi harus ada uji signifikansinya, yaitu menggunakan uji hipotesis. Nanti kita akan diskusikan. Untuk mempermudah dalam mencari koefisien korelasi, ini kita cari koefisien korelasinya dulu ya sebelum diuji signifikansinya. Untuk mempermudah
pencarian atau penghitungan koefisien korelasi menggunakan produk momen, kita buat dulu tabel pembantu ya, yang isinya di sini. Ini X dan ini Y. Nilai-nilai X dan Y itu sama persis seperti yang di contoh ini. Ini X, ini Y. Hanya saja tabelnya diubah sedikit ya, biar enak gitu. X ini kita ke bawahkan, sedangkan yang tadi itu ke mendatar ya, kemudian yang Y juga sama, kita ke bawahkan di sini, tapi nilainya sama. Ini adalah jumlah mahasiswanya, jumlah sampelnya berarti N-nya itu sama dengan 8. Nah, kita tambahkan kolom yang ini, kolom yang 3 kolom ini ya, X kuadrat. X kuadrat itu adalah nilai dari sini. X-nya dikuadratkan, nilai setiap X itu dikuadratkan semua. Ini 3 kuadrat berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian di sini 3 kuadrat berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Ini 4 kuadrat, 4 kali 4 sama dengan 16 dan seterusnya. Kemudian jangan lupa dijumlahkan, 9 ditambah 9 ditambah 16 dan seterusnya, itu ternyata hasilnya 21 7 gitu ya. Kemudian tabel kolom yang kedua yang kita harus buat itu adalah Y kuadrat. Setelah X kuadrat ya, kita buat Y kuadrat, yaitu nilai ini, nilai di setiap Y itu harus kita kuadratkan, yaitu 94 dikalikan 94, ternyata hasilnya 8.836 dan seterusnya ya, sama ya. Dan dijumlahkan juga di sini ketemunya adalah 53.715. Ini sudah. Kemudian tabel kolom yang ketiga yang harus kita buat adalah perkalian X dan Y. Nilai X ini dikalikan dengan nilai Y. Jadi 3 dikalikan 94 hasilnya 282. 3 dikalikan 92 hasilnya 276. 4 dikalikan 80 hasilnya 320 dan seterusnya. Kemudian terakhir ini juga dijumlahkan, semuanya di sini dijumlahkan. Nah, setelah ini tabelnya sudah diisi semua, kita akan menentukan nilai koefisien korelasinya menggunakan rumus yang tadi ya. Rumus yang tadi itu berarti yang ini ya. Rumus korelasi produk momen, N-nya berapa, kemudian sigma XY berarti X dikalikan Y ya. X dikalikan Y ini berarti kita menggunakan ini X dikalikan dengan Y, tapi kita ambil jumlahnya saja, berarti kan yang ini ya. Yang ini dimasukkan ke dalam sini, ke dalam rumus ini. Kemudian sigma X di sini kita berarti menggunakan jumlah dari variabel X, jumlah dari X kan X ini, jumlahnya berarti yang di bawah ini ya, jumlahnya adalah sigma ya, jumlah itu sigma ya, dan seterusnya gitu. Mari kita masukkan sini, sudah selesai. Nah, cara penghitungannya itu yang harus hati-hati. Nah, kalau bukan orang statistik atau orang matematika tuh biasanya asal hantam saja gitu ya. Di sini itu kalian harus hati-hati, jangan asal hantam. Ikuti aturan dari perhitungan matematika. Misalnya di sini yang di atas dulu ya. 8 kali 2804 nih hasilnya, 22 sekian. Kemudian dikurangi hasil ini ya, jangan langsung dikurangi 37, tapi ini dikalikan dulu. 37 dikalikan dulu dengan 649. Hasilnya adalah 2401. Jadi yang ini itu adalah hasil perkalian ini. Kemudian yang ini, yang belakang ini hasil perkalian ini. Hasil perkaliannya dibuat dulu, baru dikurangi. Dikurangi ya, baru dikurangi. Kemudian yang bawah ini juga hati-hati. Ini dikurangi dulu ya, langsung dikurangi. Tapi di sini dulu, sorry. 37 kuadratnya dihitung dulu. 37 kuadrat dihitung hasilnya ini ya. Ini juga bisa 8 dikalikan 217 hasilnya ini baru dikurangi hasil dari perkalian ini, dan hasil dari kuadrat 37 yang dikuadratkan itu baru dikurangi. Jangan asal kurang-kurang tambah-tambah gitu ya, ada aturannya. Kemudian yang ini juga sama, 8 dikalikan sekian itu dihitung dulu hasilnya ke sini. Kemudian 649 dikuadratkan dulu, hasilnya ditulis
di sini. Santai saja, pelan-pelan, yang penting betul ya, jangan asal tabrak biar cepat selesai gitu ya. Santai aja, yang penting betul. Ini baru dikurangi ya. Dikurangi ternyata hasilnya itu ini. Kemudian yang ini juga dikurangi, baru dikurangi, hasilnya ini. Masih ada tanda akarnya, masih tanda akarnya ya. Jangan lupa ini, akarnya itu kadang-kadang terlupakan. Kemudian setelah selesai, akarnya ini baru dihitung. Akar dari 367 itu berapa? Kalau susah ya pakai kalkulator aja ya, atau pakai Excel gitu ya. Ternyata hasilnya itu ini. Kemudian akar dari 8519 itu berapa? Ternyata ini. Yang atas ini masih tetap sama ya, biarin aja sama karena nggak dihitung lagi. Kemudian yang ini baru dikalikan. Hasilnya ternyata ini. Hasilnya ini ya. Dan yang terakhir negatif 1581 dibagi dengan 1768,18, hasilnya ternyata negatif 0,89. Nah, ini artinya adalah korelasi dari X dan Y, absensi kalian dan nilai statistik kalian itu ternyata berkorelasi yang arahnya negatif, karena di sini negatif. Negatif itu maksudnya gimana? Ya, kalau jumlah absensinya banyak, jumlah kalian tidak hadirnya itu banyak, kalian banyak bolosnya, berarti nilai akhir mata kuliah statistik kalian semakin kecil. Semakin banyak kalian gak hadir, berarti nilai statistiknya makin kecil. Seberapa kuat? Ini ternyata 0,89 nilainya. 0,89 itu berarti sangat kuat. Korelasinya itu sangat kuat, tapi negatif gitu ya. Kalau kalian lihat di tabel korelasi dan kategorinya ya yang ada di buku, 0,89 atau ini hampir 0,9 ya. Ini termasuk kategori yang korelasi sangat kuat.